belajar bola bareng Intan. Hai guys, IPS balik lagi nih. Kalau dari kemarin kan kita udah ngomongin sepak bola luar negeri terus ya. Nah sekarang kali ini aku mau bahas sepak bola dalam negeri. Tapi bukan liganya, bukan pemainnya. Organisasinya yang bakalan aku bahas. Ya PSSI. Karena kayak yang kita tahu kan, sebentar lagi PSSI bakal ada pemilihan ketum periode 2023 sampai 2027. Yang pastinya bakalan berpengaruh banget lah buat sepak bola Indonesia ke depannya. Siapa aja sih kandidat-kandidatnya? Ini nih. Yang pertama ada Lanyala Mataliti. Jadi buat kalian yang belum tahu, Lanyala ini lahir pada 10 Mei tahun 1959. Sebelumnya beliau dikenal sebagai salah satu pengusaha dan tokoh populer nih di Jawa Timur yang menempuh pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Siapa nih yang alumni Brawijaya juga? Jadi Lanyala ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di Surabaya guys. Beliau mengenyam pendidikan di SD Bhinneka Bakti, kemudian beliau melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surabaya dan SMA Negeri 3 Surabaya. Ada yang sama nggak nih sekolahnya? Jadi buat kalian yang belum tahu, Lanyala ini adalah kandidat pertama yang mengumumkan diri ke publik tentang pencalonannya tersebut pada hari Jumat 13 Januari 2023. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya nih, sebenarnya udah berkontribusi apa sih Lanyala buat sepak bola Indonesia? Kalian inget gak sih kalau Lanyala ini adalah mantan ketua umum PSSI yang menjabat sebelum Muhammad Iryawan? Jadi saat ini beliau berstatus sebagai ketua DPR RI. Buat kalian mempertanyakan, ya nggak usah ragu lagi ya bahwa Lanyala ini emang udah pernah berkecimpung di sepak bola Indonesia dan pernah menjabat bahkan sebagai ketua umum PSSI sebelumnya. Beliau ini mengatakan katanya tujuannya mendaftar menjadi calon ketua umum PSSI di periode ini adalah karena merasa mempunyai utang nih untuk menyelesaikan tugas dari para pemilik suara PSSI. Karena waktu itu Lanyala di 2015 terpilih nih menjadi ketua umum PSSI di periode 2015 sampai 2019 tuh. Tapi pada kala itu pemerintah Indonesia memutuskan untuk membekukan PSSI. Yang kedua ada Erick Thohir. Siapa sih yang gak kenal sama Erick Thohir? Jadi Erick Thohir ini lahir di Jakarta pada 30 Mei tahun 1970. Beliau menempuh pendidikan program master di Master of Business Administration Universitas Nasional California, Amerika Serikat. Dan sebelumnya beliau juga meraih gelar sarjananya Bachelor of Arts di Glendale University. Jadi Menteri BUMN, yaitu Erick Thohir ini menyerahkan formulir pendaftaran pada hari Minggu nih, 15 Januari 2023, didampingi oleh nama-nama yang gak asing lagi buat kita. Ada Raffi Ahmad, Atta Halilintar, dan juga Kaisang Pangarep. Erick ini mengaku ya, katanya butuh nyali lah untuk bisa membuat PSSI berprestasi dan bersih dari tangan-tangan kotor. Kayak yang beliau ungkapin dalam video Instagram miliknya. Ada klaim beliau mendapatkan dukungan dari 60 voters. Wow, ya kayak yang kita tahu lah ya. Beliau punya segudang pengalaman sebagai pengurus olahraga. Beliau aktif di Perbasi, di Seaba, sampai menjabat sebagai FIBA Board Member. Jadi beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Indonesia Asian Games Organizing Committee atau INASGOC di 2018 dan juga menjadi pemilik klub Inter Milan. Jadi ya udah gak asing lagi lah ya beliau di dunia olahraga. Yang ketiga ada Doni Setiabudi. Doni Setiabudi atau yang akrab dipanggil Kang Jalu ini adalah CEO Bandung Premier League yang turut mencalonkan diri gak cuma sebagai calon ketua umum PSSI nih guys, tapi juga sebagai calon wakil ketua umum PSSI dan calon anggota komite eksekutif atau Exco PSSI. Semuanya diborong ya. Jadi beliau ini pernah mengajukan diri sebagai ketua umum PSSI di periode sebelumnya, tapi pada saat itu beliau nggak lolos verifikasi. Kalau untuk di dunia sepak bola, beliau bukan pemain baru nih guys. Beliau pernah berkecimpung dan terjun langsung ngurus klub milik selebriti seperti AHPS Pati yang sekarang namanya FC Bekasi City. Tapi pada saat itu Doni milih untuk mundur karena dia tuh kayak ngerasa bertanggung jawab lah atas kegagalan timnya. Dan sekarang namanya semakin kondang setelah beliau menggagas teknologi VAR dalam ajang BPL.
Doni Setiabudi itu emang punya mimpi besar ya. Beliau mengatakan katanya ingin membenahi sepak bola Indonesia. Ya kita doain aja ya. Semua atau siapapun yang mencalonkan diri sebagai pengurus PSSI beneran bisa membawa sepak bola Indonesia jadi lebih baik lagi. Yang keempat ada Fary Jamie Francis. Namanya mungkin masih kedengaran asing ya bagi kita para pecinta sepak bola Indonesia. Tapi sebenarnya beliau ini udah berkecimpung cukup lama loh di pemerintahan dan juga di sepak bola grassroots tanah air. Beliau lahir di Watampone, Sulawesi Selatan 51 tahun yang lalu. Ya masih cukup muda lah ya. Dan beliau adalah seorang penikmat olahraga sepak bola nih. Tahu nggak klub dukungannya apa? Juventus. Siapa tuh yang sama? Bahkan ya, saking kecintaannya beliau tuh sempat bertindak sebagai pembina kelompok supporter Ibian Soneri di Kupang, Nusa Tenggara Timur, tempat beliau berdomisili. Beliau juga pernah nih punya pengalaman sebagai Ketua Umum Departemen Sport Intelligence PSSI di periode 2016 sampai 2020. Gak cuma itu nih guys, beliau juga menjadi pengurus Asosiasi Kota PSSI Kupang NTT. Dan beliau juga rajin nih menggelar kompetisi amatir dan mendirikan akademi saat di Kupang. Sementara itu, beliau juga diketahui ya pernah mencalonkan diri menjadi calon ketua umum PSSI di periode 2019 sampai 2023. Pada saat itu beliau mengusung tagline yaitu sepak bola itu cinta. Programnya kala itu yang diusung beliau adalah ingin membangun kantor tetap untuk PSSI dan mendatangkan Sven-Goran Eriksson yaitu mantan pelatih timnas Inggris. Tapi sayang banget ya pada saat Kongres Luar Biasa atau KLB di Hotel Shangri-La pada saat itu di 2 November 2019 beliau mengundurkan atau menarik diri. Yang kelima atau nama terakhir nih yang terdaftar sebagai bakal calon ketua umum PSSI adalah Arief Putra Wicaksono. Yap, buat kalian yang tahu ini bukan kali pertama ya bagi Arief mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSSI. Sebelumnya beliau tuh pernah mencalonkan diri sebagai ketua PSSI di periode 2015 sampai 2019 dan 2019 sampai 2023. Dan buat teman-teman yang belum tahu nih, beliau merupakan CEO Nine Sport, yaitu promotor event olahraga ternama di Indonesia. Jadi nih, karir di dunia olahraganya itu dimulai di tahun 2007 nih guys. Waktu itu Arief menginisiasi kejuaraan futsal nasional Piala Rasinah di tahun 2007. Dan selanjutnya di tahun 2013, perusahaannya bekerjasama dengan PSSI menggelar laga persahabatan di Dammatchday antara Indonesia dan Belanda. Pada saat itu, Nine Sport berhasil mendatangkan Chelsea ke Indonesia untuk bertanding dengan Indonesia All Star. Ada yang masih ingat nggak tuh? Dan perusahaan promotor event itu juga pernah nih membawa klub Produta dan Mitra Kukar ke Eropa. Disusul Timnas U23 ke Italia sampai Timnas 2019 ke Spanyol. Keren ya. Dan di 2016, pada saat itu Nine Sport juga memfasilitasi keberangkatan pemain Timnas Indonesia yaitu Evan Dimas untuk menuntut ilmu di Espanyol lewat program Players Development. Dan kalian tahu gak sih, ada juga nih nama-nama beken mantan pemain Timnas yang juga daftar sebagai waketum PSSI. Seperti Bambang Pamungkas dan juga Ponario. Menurut kalian gimana nih? Ya kita doain aja ya siapapun yang memimpin PSSI, semoga bisa membuat sepak bola Indonesia semakin maju, semakin berkembang dan semakin berprestasi. Kalau dari nama-nama tadi, siapa nih yang jadi favorit kalian? Coba komen dong. Oke guys, makasih banyak udah nonton IPS. Jangan lupa ya untuk terus nonton. Jangan lupa juga buat subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan di like juga ya. Thank you for watching. Bye-bye. Belajar bola bareng Intan.